Mbak Putri? Mbak Putri mungkin kita tunggu Pak Hari dulu sampai Pak Harinya bisa join. Oh, Nje, Pak Harinya sudah pakai akun Gizi Gama. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Hari, saya Galuh. Terima kasih banyak Bapak sudah mau bergabung kembali untuk berbagi bersama dengan Sobat Sehat. Bapak, ngapunten saya kira siapa ini tadi. Saya tidak tahu kalau ini Pak Hari. Ya mungkin seperti biasa Pak Hari, kami izin menyiarkannya di 3 kanal, jadi nanti teman-teman Sobat Sehat akan mendengarkan melalui radio, melalui website, dan juga di Zoom. Nanti kalau ada teman-teman yang akan bertanya melalui luar Zoom, nanti saya akan sampaikan melalui Mbak Putri di chat ya Mbak Putri, dan juga mohon izin juga untuk kami jadikan podcast. Boleh ya Pak J? Oke, baik. Izin saya mulai ya Pak Hari dan juga Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sehat semuanya. Hari ini hari Senin 14 Februari 2022. Jumpa lagi bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Sobat Sehat, sudahkah Anda makan siang? Atau mungkin makan siangnya dirapel sampai nanti malam, makan pagi dirapel sampai siang, makan siang dirapel sampai malam. Nah, siang hari ini nih, jadi keinget pagi. Hari ini kita akan membahas soal itu ya Sobat Sehat, mengenai pola makan sehat. Kira-kira pola makan sehat, pola makan yang sehari-hari kita lakukan ini sehat enggak ya? Nah, kita akan ngobrol di bincang-bincang santai bersama dengan narasumber kami yang luar biasa yang sudah kedua kalinya ya Sobat Sehat, yaitu Pak Hari Freitag Luklio Muhammad, Sarjana Gizi, Master of Science, Registered Dietitian, PhD. Beliau merupakan dosen Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM dan juga akan ditemani oleh Mbak Putri Azhara Rahmatullah, mahasiswa Prodi Kedokteran Internasional FKKMK UGM. Dan Sobat Sehat, untuk Anda yang berada di Zoom-nya Raisa Radio dapat Anda nikmati juga melalui radio streaming kami, melalui aplikasi streaming radio yang bisa Anda download melalui Play Store dengan keyword Raisa Radio Indonesia Sehat. Dan juga bisa didengarkan juga di raisaradio.com. Baik, langsung saja ya Sobat Sehat, kita nikmati obrolan santai dan juga bermanfaat sore hari ini. Kepada Mbak Putri kami persilahkan. Terima kasih Mbak Galuh atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putri dari Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada yang akan menjadi moderator selama 1 jam ke depan pada bincang-bincang santai pada sore hari ini. Nah, hari ini tuh kita membahas apa sih? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pola makan sehat. Sesuatu yang sering dilupakan di sehari-hari, padahal hal ini tuh penting loh. Hari ini kita akan ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Hari Freitag Luklio Muhammad, Sarjana Gizi Master of Science, Registered Dietitian, Doctor of Philosophy. Sebelum itu, biarkan saya menyampaikan sedikit mengenai beliau. Beliau merupakan dosen Departemen Gizi Kesehatan di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Selain itu, beliau juga merupakan instruktur di Udemy, founder di Gizi Gama dan Gizi Gama Edu App, dan signature coach di Vita App. Beliau menyelesaikan studi S1 Gizi Kesehatan di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008 dan menyelesaikan program profesi dietitian pada 2009 dan Master Biomedical Science di Maastricht University, the Netherlands pada tahun 2013. Dan telah menyelesaikan program PhD di Maastricht University, the Netherlands pada tahun 2021. Beliau mendapatkan banyak sekali penghargaan, di antaranya adalah Erasmus Mundus Areas, MPV Awards International Symposium, ILC Southeast Asia Travel Grant, dan masih banyak lagi. Beliau juga kerap aktif dalam mengikuti berbagai organisasi dan publikasi ilmiah. Selain itu, beliau juga merupakan seorang editor, dan ternyata beliau juga telah menulis banyak buku. Wah, tidak diragukan lagi nih ya.
Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita sambut Bapak Heri. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Kabar baik. Mbak Putri apa kabar? Alhamdulillah baik juga, Bapak. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai pola makan sehat ya, Pak? Ya. Nah, ini saya punya beberapa pertanyaan nih, Pak, mengenai pola makan sehat. Sebenarnya tuh pola makan sehat tuh dimaksudkan tuh seperti apa, Pak, pola makan sehat tuh? Ya, mungkin sebelum lanjut ke mengenai bagaimana atau cara kita makan itu dikategorikan sehat, mungkin kita menilik sedikit alasan kenapa kita makan. Ya, ini kadang-kadang kita sering lupa bahwa sebenarnya alasan sederhana kita makan adalah karena pertama manusia tidak bisa membentuk energinya sendiri. Beda sama pohon. Ya, pohon itu dia diem aja, dia bisa hidup ya karena dia bisa mengubah energi dari matahari, lalu udara, kemudian menjadikannya suatu zat yang bisa dipakai untuk kebutuhan energinya. Sedangkan manusia nggak bisa. Jadi kita perlu mendapatkan energi dari alam dengan cara memakan. Secara prinsip seperti itu. Jadi kenapa kita makan? Kita perlu untuk bertahan hidup. Bertahan hidup mencukupi kebutuhan yang ada dalam tubuh kita. Kebutuhan itu bisa berupa energi yang untuk aktivitas sehari-hari, bisa berupa protein yang akan membentuk jaringan-jaringan dalam tubuh, vitamin dan mineral, dan banyak lagi yang punya manfaat. Tapi semakin ke sini ya orang kemudian sudah mulai kehilangan sense mengenai tujuan makan itu sendiri. Makan beralih dari mencukupi kebutuhan energi, mencukupi kebutuhan zat gizi, mencukupi apa yang tubuh kita butuhkan untuk dapat berfungsi dengan baik, menjadi kita makan kemudian dengan tujuan untuk memuaskan hasrat atau keinginan terhadap suatu produk makanan tertentu, atau memenuhi rasa ingin lapar yang kadang-kadang bukan berdasarkan karena secara biologis gitu. Jadi ini kemudian menjadi tidak sehat. Jadi definisi pola makan sehat adalah ketika kita makan, makanan yang kita makan itu memberikan efek yang baik bagi tubuh kita. Dan kita makan sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan, tidak juga kurang, ya. Dan yang lebih penting lagi adalah kita mengkonsumsi bahan makanan yang kualitasnya baik di sekitar kita. Jadi itu secara sederhana mungkin ya kita setiap orang akan punya definisi sendiri mengenai apa itu kapan sih pola makan kita dikatakan sehat. Tapi menurut saya ini adalah konsep yang mungkin penting untuk dipahami bahwa kita makan itu dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan dalam tubuh kita, apa aja yang diperlukan ya, dan tidak hanya soal jumlahnya tetapi juga kualitasnya, zat gizi yang diperlukan. Jadi itu menurut saya adalah sebagai pola makan sehat. Oke, jadi kita membutuhkan makan tuh sebenarnya karena kita tuh butuh energi dari luar dan makan tuh penting untuk bertahan hidup gitu ya, Pak ya. Ya, dan kita kalau makan juga harus kuantitasnya pas dan kualitasnya juga baik gitu. Ya. Oke, lalu Pak, mengapa pola makan sehat itu penting untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu? Ya, balik lagi ke alasan karena kita perlu makan untuk hidup. Jadi kita memerlukan pola makan yang bisa mencukupi kebutuhan dari tubuh kita. Dan kalau kita kekurangan, jadi kalau kita pola makan kita secara jumlah kurang atau secara kualitas buruk misalnya, maka kita akan kekurangan beberapa zat gizi yang kemudian membuat tubuh kita menjadi lebih rentan terhadap berbagai masalah. Ataupun juga berlebih, kita mengkonsumsi bahan makanan yang berlebihan juga membuat tubuh kita menjadi rentan terhadap masalah. Jadi mengapa kita perlu menjaga agar apa yang kita makan itu tetap sehat dan seimbang ya. Orang seringkali melupakan unsur seimbangnya, bahwa untuk menjaga keseimbangan, untuk memiliki kualitas yang baik, kita tidak kekurangan juga tidak berlebihan, dan itu tujuannya adalah pertama mencukupi kebutuhan dan mencegah berbagai jenis penyakit yang muncul akibat kesalahan dari pola makan. Oh, begitu. Lalu Pak, untuk komposisi makanan dalam satu piring yang baik itu bagaimana ya, Pak? Ya, baik, terima kasih pertanyaan. Jadi mungkin begini ya. Pertama tadi saya bilang bahwa pola makan yang sehat itu adalah yang mencukupi kebutuhan kita. Ketika ditanya begitu, konsepnya kan abstrak ya. Abstrak itu artinya terus gimana yang kita butuhkan seperti apa gitu. Karena kadang-kadang secara umum ya kita masyarakat juga tidak banyak terlalu tahu
arti dari kebutuhan kita. Karena kalau kita mau menurutkan apa yang dibutuhkan kita akan ngomong vitamin A, B, C, keperluannya berapa, serat berapa, asam lemak berapa, dan segala macam. Kita sebenarnya nggak usah mikir sampai sejauh itu, karena sudah ada formula yang dibuat oleh pemerintah, di mana pemerintah itu melibatkan banyak peneliti dan pakar di bidang gizi dan kesehatan. Nah, salah satunya untuk mencapai pola makan yang sehat dan sesuai kebutuhan itu sudah ada formulanya. Ya, dan formula ini kemudian membuat kita ya udah kita nggak usah terlalu mikir deh macam-macam gitu. Yang penting ketika kita makan sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan. Yaitu apa? Kita ada pesan gizi seimbang ya. Dan juga lebih penting lagi adalah bagaimana menerapkan isi piringku setiap kali makan. Nah, ini adalah sebuah formula yang diciptakan supaya kita nggak abstrak lagi mikirnya gitu kan. Kita tahu akhirnya, oke, jadi makan yang diperlukan oleh tubuh kita dengan jumlah yang sesuai, komposisi yang baik itu seperti apa. Jadi ketika kita makan, kita melihat isi piringku, dan ini yang kemudian menjadi acuan seberapa banyak sih bahan makanan yang kita perlukan secara jumlah, dan secara komposisi, apa aja yang harus ada dalam bahan makanan. Nah, dalam isi piringku ada beberapa komposisi yang penting. Komposisi yang pertama ini berhubungan dengan sumber karbohidrat. Jadi karbohidrat adalah sumber atau penyumbang energi paling besar ya yang ada di dalam diet kita atau pola makan kita. Terutama masyarakat Indonesia yang memang sebagian besar sumber makanannya itu berasal dari nabati. Ya, meskipun kita makan ayam, makan telur misalnya, tetapi kalau secara proporsional kita sebenarnya sebagian besar itu pola makan masyarakat itu banyak di nabati. Oleh karena itu sebagian dari pola makan kita misalnya kita menggunakan atau memilih bahan makanan sumber karbohidrat. Sebagai contoh adalah nasi, atau mau diganti singkong, atau jagung. Ya, jadi, nah gimana sih seberapa banyak porsinya? Jadi kalau kita melihat isi piringku, ya, nah isi piringku itu sepertiganya dari piring yang kita makan itu diisi nasi atau sumber karbohidrat. Nggak mesti nasi ya, nggak mesti nasi. Bisa singkong, bisa jagung, bisa ubi misalnya. Lalu sepertiganya lagi adalah sayur. Nah, sayur ini akan sangat tergantung pada karbohidratnya. Kalau nasi mungkin teman sayurnya apa? Kalau kita memilih sumber karbohidrat itu kentang atau singkong atau ubi, ini teman sayurnya apa? Karena kadang-kadang nggak segampang itu menggabungkan. Misalnya makan singkong pakai sop, misalnya gitu. Jadi agak ribet gitu kan. Tapi kita dengan kuliner, dengan warisan kuliner, kita kemudian menerapkan nih. Ini kalau saya makan nasi, sayurnya apa? Misalnya saya mau sayur bayam misalnya. Nah, bayam itu seberapa banyak sih proporsinya dalam sebuah piring ya? Aturan paling gampang adalah kalau kita menggunakan jumlah sayur sebanyak jumlah nasi. Nasinya secentong, sayurnya juga secentong. Tapi bukan kuahnya ya, daunnya. Jadi pokoknya sayuran itu sebanyak nasi. Sepertiga nasi, sepertiga daun. Lalu sisanya sepertiganya lagi adalah gabungan dari buah dan lauk. Nah, lauk ini bisa apa aja. Kita kalau suka makan tempe, bisa tempe, tahu bisa tahu, lalu telur bisa telur misalnya, atau ayam dan sebagainya, kita bisa memilih. Diharapkan atau dianjurkan makan lauk yang bervariasi. Nggak tiap hari pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, makan tempe terus misalnya. Itu tidak disarankan. Kenapa? Karena setiap lauk itu punya zat gizi yang berbeda. Zat gizi mikro, misalnya vitamin dan mineral. Ketika ada beberapa zat gizi yang kurang pada tempe misalnya, kita bisa diganti di telur atau di ikan. Besoknya lagi tahu. Jadi selalu diputar setiap kali makan. Jadi ada rule of thumb-nya ya. Jadi ketika kita makan seperti kayak nasi, kita taruh nasi dulu. Lalu sayur ya, saya sangat menyarankan langsung sayur habis nasi karena kita akan tahu porsinya harus sama. Lalu sepertiga sisanya adalah terdiri dari lauk dan buah. Jadi lauk itu 1/6. Jadi sepertiganya dibagi 2. Ada lauk, ada buah. Jadi ini yang kemudian menjadi komposisi yang dianjurkan bagi masyarakat agar pola makannya seimbang. Pola makannya seimbang dan sehat. Jadi mungkin kalau sekali lagi kita ngomong konsep itu terlalu luas, bisa ngomongin macam-macam, tapi kalau dalam piring, di atas piring, gambarannya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya dari Kemenkes sudah mempermudahkan kita juga nggak sih Pak ini untuk memberitahu komposisi makan dalam satu piring yang baik itu kayak gimana? Kayak tadi makanan pokok dengan sayur itu banyaknya sama, terus ditambah lagi ada lauk pauk yang beraneka macam, terus ada buah-buahan juga. Nah ternyata
udah dipermudah dengan gambar dan penjelasan yang singkat gitu ya Pak ya ternyata ya. Iya, saya kira penjelasannya sangat mudah dan sangat mudah diterapkan. Dan kita sebenarnya yang tinggal perlu melatih gimana caranya menyesuaikan pola makan kita dengan anjurannya gitu. Karena daripada mikir ya, baik mikir, oh iya saya harus makan karbo berapa gram gitu, atau saya harus cukup nggak nih asupan vitamin C saya, atau gimana sih mineral zinc saya gitu. Gampang sebenarnya kalau ingin mencukupi kebutuhan, ikut aja anjuran isi piringku. Ya, plus selalu makan beraneka ragam. Artinya apa? Nggak semua dalam satu waktu ya, tetapi selalu di rolling makanan itu. Jadi kalau misalnya hari ini saya makan sayur bayam, besok saya ganti sop, besok lagi kangkung, lalu diganti lagi sawi dan segala macam, itu akan sangat bisa bisa dikatakan dapat mencukupi apa yang kita perlukan tanpa perlu mikir. Jadi apa yang kita butuhkan dalam tubuh tanpa nggak perlu pikir sampai zat-zat kecil-kecilnya, udah tinggal dipraktekkan, selesai. Oke, baik Pak. Jadi tadi kan udah sedikit dibahas mengenai salah satu makanan pokok tuh karbohidrat. Nah, untuk karbohidrat apakah benar Pak nasi merah tuh lebih baik dibanding nasi putih, dan kalau iya kenapa? Ya, jadi begini, ketika kita memilih sebuah bahan makanan, kita perlu mempertimbangkan banyak faktor. Ya, salah satunya ketika kita memilih sumber karbohidrat. Karbohidrat itu ada 3 faktor, ada 3 dimensi. Jadi kalau kita ngomong, saya makan karbohidrat 100 gram misalnya, itu tidak menjelaskan dimensi karbohidrat. Dimensi karbohidrat ada apa aja sih? Ada aspek gula, ada aspek pati, dan ada aspek serat. 3 dimensi ini yang menentukan kualitas karbohidrat itu baik atau tidak. Ya tentu yang sangat ekstrim itu tidak diharapkan ya. Tetapi yang kita harapkan adalah balance atau seimbang ketika memilih sebuah sumber karbohidrat. Ini sebelum saya ngomongin nasi atau beras merah atau beras putih itu baik apa enggak ya, karena kadang-kadang masyarakat suka terjebak, ya udah baik itu semua diikutin gitu kan. Karena poinnya bukan itu. Poinnya adalah saya ingin sharing gimana cara memilih, karena kalian bisa menentukan sendiri, dan pilihan di pasar itu nggak cuma nasi merah atau nasi putih ya, kemudian nanti ada roti gandum, ada singkong, ada tepung singkong dan segala macam. Nah, yang perlu menjadi patokan dalam memilih karbohidrat itu ada 3 dimensi tadi. Gula, pati itu kayak apa ya, kalau gula pasir itu kan glukosa dan fruktosa ya, kalau atau ya istilahnya gula yang sederhana yang ketika masuk tuh gampang mengecer gitu. Tapi kalau pati itu gula yang ada dalam bentuk kompleks ya, yang dia perlu waktu untuk diserapnya. Sedangkan serat itu adalah sebagian karbohidrat yang kadang-kadang sulit banget dicerna. Sehingga ketika dalam usus ya, dia akan diolah oleh mikrobia usus, sebagian akan dibuang, sebagian lagi diserap dalam bentuk yang lain. Jadi ini menunjukkan seberapa mudah sih karbohidrat diserap. Nah, semakin kompleks sebuah karbohidrat, ini komposisi seratnya semakin banyak, gulanya semakin sedikit, patinya juga semakin ke arah sulit untuk atau perlu waktu untuk dicerna. Nah, alasan kenapa nasi merah itu dikatakan salah satu pilihan untuk karbohidrat yang baik katanya, itu karena kemampuan tubuh dalam mengolahnya itu perlu waktu lebih lama. Ini yang disebut sebagai indeks glikemik. Jadi kalau misalnya contoh Mbak Putri lari dari Jogja sampai Solo misalnya, perlu waktu misalnya 5 jam gitu. Itu bagaimana cepatnya gula masuk ke dalam aliran darah ya, lalu kemudian diserap oleh sel. Nah, kalau gula yang glikemik indeksnya tinggi, ya dia bisa 2 jam aja udah nyampe. Tapi kalau yang indeks glikemiknya rendah, dia perlu waktu 7 jam, artinya dia perlu waktu lebih lama. Nah, kita mengharapkan yang lebih lama. Kenapa? Karena semakin lama sebuah bahan makanan diserap, dimasuk ke dalam aliran darah, ini respon tubuh terhadap gula itu menjadi semakin baik. Sedangkan semakin cepat, ya, dia kemudian akan menjadi semakin tidak diharapkan atau menjadi lebih buruk. Karena ada banyak perubahan yang kemudian membuat tubuh kita menjadi rada kacau. Nah, ini yang sebenarnya diharapkan dari beras merah sebenarnya, karena kemampuan tubuh dalam memecahnya itu lebih lama, lalu kemudian sehingga proses masuknya gula atau menaikkan gula itu menjadi lebih lama. Ini kemudian menjadi lebih baik.
Tetapi sebenarnya ada banyak alternatif beras lain selain beras merah yang bisa dikatakan juga bisa menjadi alternatif pilihan. Misalnya beras putih tetapi yang dia tidak terlalu banyak digiling, atau kita sering sebutnya beras coklat atau whole grain. Ini yang sebenarnya disarankan karena beras merah dan putih itu varietas. Sedangkan whole grain itu adalah proses. Bedanya gini. Selama ini ya, mungkin periode sekarang 2010-an ke atas orang sudah semakin sadar mengenai kesehatan dalam investasi, kasus kelebihan berat badan banyak, yang kena penyakit jantung dan diabetes banyak. Zaman dulu, let's say tahun 90-an misalnya, itu kan penyakit metabolik nggak terlalu banyak. Orang itu sangat mengidam-idamkan atau milih beras itu yang bagus, itu yang putih, yang pulen, yang manis, yang ketika dimakan tuh enak rasanya karena tinggi sekali karena gulanya itu sangat mudah naik ke dalam aliran darah. Gulanya itu mudah naik setelah dimakan. Tadi cepat tadi ya. Nah, ada alasannya. Kenapa? Karena penggilingannya tuh lama, berkali-kali digiling si beras itu. Bahkan habis digiling dipolish gitu kan, supaya gimana sih supaya lebih pulen gitu, lebih kelihatan wow gitu kan, kayaknya mantep gitu. Semakin ke sini orang semakin sadar bahwa jenis beras yang kayak gitu, yang diolah kayak gitu, itu tuh malah sebenarnya nggak bagus. Kalau zaman dulu mungkin orang karena nggak sadar, karena mungkin penyakit juga masih belum menjadi masih belum menjadi perhatian. Sekarang media informasi sudah banyak, orang sudah semakin paham gitu. Akhirnya mereka mencari alternatif. Nah sebenarnya kita mungkin nggak perlu jauh-jauh nyari varietas yang beras merah. Kita bisa mencari beras yang proses pengolahannya itu lebih sedikit. Sering konsepnya disebut sebagai whole grain. Jadi beras kalau kita cari yang coklat itu juga lebih baik dari beras putih. Karena apa? Karena dia penggilingannya nggak berkali-kali dan nggak sampai putih banget gitu. Dengan varietas yang sama. Nah, ini juga berlaku bagi banyak pilihan sumber karbohidrat. Misalnya, memilih roti. Roti itu kan ada dua. Ada yang kita sering menyebutnya roti gandum. Meskipun sama-sama dari gandum ya. Tapi ada yang sering disebut sebenarnya adalah whole grain. Yang proses dia penggilingannya itu tidak terlalu mulus ya, sehingga masih kerasa kasar, lebih kecoklatan dan sebagainya. Masih banyak sisa-sisa lapisan yang sebenarnya punya serat yang tinggi, yang kemudian juga punya zat gizi mikro yang tinggi. Nah, ini yang sebenarnya disarankan untuk dipilih. Jadi, jawabannya adalah ya, bisa jadi, tetapi tidak hanya beras merah. Saya sangat menyarankan beras whole grain malah, karena sebenarnya dari rasanya sebenarnya. Ini pilihan personal juga ya, saya ngomong begini ya. Karena kalau saya disuruh memilih antara beras merah dengan beras biasa yang whole grain, yang kecoklatan atau beras coklat kata orang, itu rasanya lebih kena yang beras coklat gitu. Beras itu rasanya ada aneh gimana gitu. Jadi saya tuh makan jadi nggak terlalu menikmati gitu kan. Ya itu sekali lagi ya, gizi itu ada dua hal. Kita mau sehat banget tapi susah hidupnya, atau kita mau hidupnya masih enak gitu tapi kita berada dalam koridor yang lebih better gitu. Jadi tapi sekali lagi ini sangat personal. Kalau ada orang yang lebih senang beras merah, go for it. Tapi kalau kemudian makan beras merah terus menderita gitu, ya. Tapi kan disarannya beras merah. No. Makanya saya ngomong panjang lebar ya, karena saya tidak hanya ingin menjawab ya atau tidak, tetapi saya ingin menceritakan kenapa sih ini lebih disarankan. Jadi kalau saya ditanya, sekali lagi, gizi itu juga personal ya, makanan itu personal. Dan kalau saya secara pribadi, saya masih menyukai beras biasa, tetapi dengan proses whole grain, ya lebih proses yang dikurangi. Jadi dia nggak berkali-kali digiling, sehingga masih ada kecoklatan, masih banyak seratnya, dan itu lebih baik. Oke, baik. Jadi sebenarnya bukan masalah beras merah atau putihnya, tapi karena kemampuan tubuh dalam memecah si beras merah ini tuh lebih lama, jadi prosesnya itu lebih lama dan lebih baik. Dan kalau misalnya nggak terbiasa kayak makan nasi merah yang nggak seenak nasi putih, itu bisa jadi kayak milih masih banyak pilihan lain yang bisa dipilih, kayak salah satunya tadi ada beras dengan proses pengolahannya yang lebih dikit kayak gold grain yang beras coklat itu tadi ya Pak Heri ya? Ya. Oke, baik. Lalu Bapak mau tanya apakah akibat dari tidak menerapkan pola makan sehat ini dalam sehari-hari? Baik, ada dua sisi ya yang ingin saya sampaikan di sini. Kita sering mengatakan makanan tidak sehat terus ujungnya kegemukan dan penyakit jantung. Padahal sebenarnya pola makan sehat dan seimbang itu menjaga kita dari dua arah. Dua arah itu kita kurang gizi atau kelebihan.
Ya, jadi dampaknya itu. Akan tapi sebenarnya ada banyak hal yang perlu juga disampaikan di sini. Karena kalau kita hanya bicara soal isi piringku, ya, meskipun itu sangat mudah dipraktekkan ya, kan tetapi banyak dimensi juga yang perlu dilihat dalam melihat sebuah pola. Pola itu beda dengan apa yang kita makan. Kita makan sekali gitu. Pola itu bagaimana gaya hidup kita sesuaikan dengan pilihan-pilihan makanan dalam hidup kita, ya. Selain makanan utama dengan memanfaatkan isi piringku, kita juga perlu melihat dimensi lain. Pertama, bagaimana minum, ya, cairan, konsumsi cairan. Apakah kita mengkonsumsi cairan, hidrasi cukup? Yang kedua adalah sumber dari bahan makanan yang kita konsumsi. Apakah dia banyak terproses atau kurang terproses? Banyak terproses itu begini, kita bisa memilih, ya. Saya ingin makan ayam, kan pilihan lauk. Tetapi ayam yang seperti apa? Ada banyak pilihan. Mulai dari ayam mentah kita olah sendiri, misalnya kita buat jadi ayam panggang atau ayam bakar atau rica-rica misalnya, atau kita memilih ayam nugget atau bakso ayam. Ya, ada dua pilihan. Kita mengolah dari mentah dan sudah jadi. Saran dari pola makan sehat adalah kita memilih raw mungkin, sementah mungkin. Kenapa? Karena bahan makanannya sudah jadi. Dari jadi nugget, jadi sosis, jadi apapun, bakso atau apapun itu, ada banyak tambahannya. Pengawet, ada yang menambahkan stabil dan segala macam yang membuat memang menjadi lama di di tempat penyimpanan gitu. Tetapi itu tidak baik bagi kesehatan. Jadi selain memperhatikan komposisi, kita juga melihat kualitas dari makanan yang kita makan. Kita memperhatikan pilihan makanan yang kita makan. Salah satunya adalah memilih ketika menentukan tadi contohnya lauk, misalnya kita milih yang seperti apa. Apakah yang berasal dari raw, bahan mentah, lalu dimasak, atau dari bahan yang awetan atau pabrikan istilahnya. Dan ini yang kemudian kalau bisa sebisa mungkin dikurangi. Ya. Lalu berikutnya adalah bagaimana kita memilih makanan di luar waktu makan, misalnya jajanan atau selingan. Itu juga sangat disarankan untuk lebih banyak memilih buah, kacang-kacangan atau biji-bijian. Ya, menghindari produk olahan pabrik, ya. Atau misalnya kita memilih makanan tradisional, misalnya kita kalau di Jogja itu ada getuk dan segala macam gitu. Itu sangat lebih lebih disarankan gitu dibandingkan dengan pilihan makanan pabrikan. Dan kalau kita bisa tidak mengaplikasikan itu dan sebaliknya ya, kita secara porsi berlebihan, tidak seimbang, banyak nasinya atau karbonya, kemudian jarang makan sayur, dampaknya adalah ada kejadian penyakit. Jadi sudah dibuktikan gaya di Indonesia di berbagai macam negara ya, bahwa pola makan yang seperti itu pertama akan membuat mudah gemuk, kegemukan, lalu gula darahnya biasa naik, ya, lalu kemudian mulai tensi naik, kolesterol naik, berapa tahun kemudian mulailah penyakit jantung atau stroke atau diabetes. Jadi dan masalah atau dampak dari pola makan ini kadang-kadang tidak langsung terlihat. Ya, beda misalnya kayak COVID gitu kan, gitu, langsung sakit gitu kan. Tapi kalau pola makan itu kadang-kadang perlu waktu lama, karena perlu perubahan dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya cara mengecek apakah kita makannya udah on check ya, udah sesuai itu ya kita melihat berat badan kita. Itu cara paling gampang. Ini berat badan saya naik nggak nih? Kita merefleksikan. Jadi kita nggak perlu nunggu sampai kena sakit jantung baru wah ternyata pola makan saya salah gitu. Cek aja dulu berat badannya. Kita mungkin dalam 2-3 bulan terakhir itu naik nggak? Jadi ada salah satu saran dari pemerintah juga selalu mengecek berat badan. Bukannya kita kemudian jadi jadi self obsess atau kayak masalah dengan pengennya langsing kayak apa ya enggak. Tapi kita perlu ngecek apakah berat badan kita naik. Apalagi selama pandemi ini kan banyak yang cerita berat badan naik gitu. Ketika kita berat badannya naik itu sebenarnya parameter awal. Oke, berat badan naik. Saya masalah makan apa nih yang saya salah gitu kan? Dilihat kita flashback. Oh, apa yang berubah? Gampang aja, apa yang berubah? Saya dari yang biasanya kalau di luar bisa makan ini, kalau misalnya sebelum pandemi, tapi setelah pandemi saya nggak bisa kemana-mana, akhirnya saya ngemil. Kemudian kita melihat toples-toples di rumah kita, oh iya, itu adalah kemudian menjadi sumber masalah. Jadi kita refleksi dengan berat badan dulu. Jadi memang masalahnya kemudian mengarah ke penyakit-penyakit ya, penyakit jantung, diabetes segala macam, tapi juga ada parameter yang bisa dicek di awal. Mulai dari berat badan, tensi kita naik enggak, terutama untuk yang di atas 35 ya. Tensi naik, setahun sekali ngecek gula darah, kolesterol dan segala macam,
Ini komponen penting jadi parameter awal dulu. Kayak checkpoint gitu. Ini pola makan sudah benar nggak nih? Jadi ya itu mungkin jawabannya. Baik, Pak. Jadi akibat dari nggak menerapkan pola makan sehat tuh bisa kelebihan atau kekurangan gizi salah satunya, terus kayak gula darah naik, kolesterol naik, dan kayak berdampak besok kalau misalnya kita udah dewasa atau tua nanti gitu kan. Dan cek berat badan dan tensi itu bisa menjadi salah satu dari parameter awal gitu ya, Pak ya. Nah, berhubung udah jam 3.30, kita break dulu sebentar satu lagu, saya kembalikan ke Mbak Galuh. Baik, mohon izin Pak Hari dan juga Mbak Putri. Aduh, menarik sekali ya Sobat Sehat. Siapa nih Sobat Sehat yang sudah merencanakan habis ini mau nimbang berat badan ya? Itu ternyata parameter pertama yang perlu kita cermati, kira-kira pola makan sehat kita perlu kita evaluasi nggak ya gitu. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol lagi Sobat Sehat sampai dengan jam 4 sore. Satu lagu akan menemani kita di sore hari ini dari Juicy Lucy dengan tanggung jawab. Tetap stay tune di Raisa Radio Indonesia Sehat. Siapa dia tersenyum di belakang? Kekasih muka atau sekedar teman? Apakah ini alasan kau menghilang? Sudah bahagia lalu kau tinggalkan. Masih ingatkah saat kau menangis dan mengadu? Sudah lupakah saat kau berkatanya daku? Sudah ku jatuh cinta, kau pergi senikmatnya. Tanggung jawabmu mana? Tega atau tak peka? Sempat di atas angin, kini kau bilang tak mungkin. Kau buat kesedihanku semakin. Apakah ini alasan kau menghilang? Sudah bahagia lalu kau tinggalkan. Masih ingatkah saat kau menangis dan mengadu? Sudah lupakah saat kau berkatanya daku? Sudah ku jatuh cinta, kau pergi senikmatnya. Tanggung jawabmu mana? Tega atau tak peka? Sempat di atas angin, kini kau bilang tak mungkin. Kau buat kesedihanku semakin. Mana hatimu di mana? Tanggung jawabmu mana? Sudah ku jatuh, sudah ku pergi senikmatnya. Kau pergi senikmatnya. Sudah ku jatuh cinta, kau pergi senikmatnya. Tanggung jawabmu mana? Tega atau tak peka? Sempat di atas angin, kini kau bilang tak mungkin. Kau buat kesedihanku semakin. Baik Sobat Sehat, Anda masih bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Satu lagu dengan judulnya Tanggung Jawab. Kayaknya itu lagu dari tubuh kita deh yang minta tanggung jawab ke kita sendiri yang kadang makannya nggak teratur gitu ya. Makanya kadang ngawur, jadi minta pertanggungjawaban. Tapi hari ini kita belajar deh bagaimana pola makan sehat. Masih bersama dengan Pak Hari dan juga Mbak Putri ya Sobat Sehat. Kami juga mempersilakan Anda untuk nanti boleh bertanya, silahkan raise hand atau dituliskan di kolom chat. Baik, kepada Mbak Putri kami persilakan kembali. Monggo Mbak Putri.
Baik, terima kasih Magaluh. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita yang sedang menonton. Sore Ria Raisa, saya Niken, izin bertanya. Tadi pas sekali dengan kebiasaan saya yang suka sarapan di siang hari pas makan siang. Kalau seperti itu gimana ya, Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi pertama, skip sarapan itu adalah disebutkan oleh beberapa lembaga kesehatan bukan pola makan yang dianjurkan. Alasannya ada beberapa. Pertama, ini tergantung situasi ya. Pada anak-anak terutama yang masih sekolah, ketika skip sarapan itu menurunkan performa mereka saat belajar. Dan entah itu mahasiswa, entah itu anak sekolah SD, SMP, SMA gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang dianjurkan. Yang kedua, beberapa studi atau riset menunjukkan bahwa orang yang sarapannya di skip atau dihindari, itu biasanya kemudian makan siangnya menjadi kalah. Makan siang dan makan malam terkadang. Yang berikutnya adalah kemampuan untuk, jadi gini, kita itu sebagai manusia itu punya naluri atau kayak daya nalar untuk menjudge atau menilai sebuah makanan. Kadang-kadang ketika permasalahan besar saat kita berdiet atau setidaknya untuk menjaga agar pola makan tetap baik itu adalah memilih antara yang sehat atau tidak sehat. Ya. Kadang-kadang naluri atau nalar tersebut itu bisa istilahnya kalau bahasa itu cloud, jadi terkacaukan oleh tidak sarapan. Jadi ada beberapa orang yang kemudian kemampuannya dalam menentukan dia mau makan apa. Lihat segini, saya mau makan nih, memilih sebuah makanan gitu kan, di depan saya ada begitu banyak makanan, saya bisa memilih gitu. Keinginan untuk makan sayur itu lebih rendah, dan keinginan untuk makan makanan yang lebih padat energi, kayak keripik, minuman manis dan sebagainya itu menjadi lebih tinggi. Alasannya adalah sebenarnya secara naluri ya, secara biologis, ketika kita kekurangan makanan, tubuh akan meronta-ronta dan mencari bahan makanan yang kandungan energinya tinggi. Dan ini kemudian kadang-kadang yang secara alam bawah sadar membuat beberapa orang sulit untuk stick terhadap diet atau pola makan yang lebih sehat. Karena ketika orang dalam kondisi dia kelaparan, ya secara metabolik kelaparan, itu judgement dia itu menjadi lebih rendah, lebih kacau. Gitu. Dan kemudian karena demikian keinginan untuk makan makanan yang lebih sehat, densitas energi lebih rendah. Densitas itu energi itu seberapa banyak kalori per gramnya. Itu lebih rendah, dan keinginan untuk nyari makanan yang kalori tinggi itu lebih tinggi. Jadi beberapa studi sudah menyebutkan bahwa itu yang kemudian akan meningkatkan resiko kegemukan. Meskipun bukan sekarang. Jadi mungkin Anda merasa, tapi kan saya badannya biasa-biasa aja gitu. Saya nggak sarapan, badannya bisa-bisa aja. Iya. Tetapi coba dicek pola makan kita. Apakah kita bisa menerapkan isi piringku, pemilihan makanan yang baik, menghindari makanan berproses dan tinggi gula ketika kita tidak sarapan. Karena permasalahan terbesar dari seseorang saat memperbaiki pola makan adalah stick atau istilahnya konsisten dengan pola makan tersebut. Dan itu memerlukan banyak effort ya, nggak hanya pengetahuan tetapi judgement, kondisi sosial, dan kurangnya sarapan itu diperkirakan menjadi salah satu yang bisa mengacaukan kemampuan itu. Oke, jadi sebenarnya skip sarapan ini tuh tidak dianjurkan ya Pak Hari ya, karena dapat menurunkan performa belajar, kerja kita, karena jadi sumber utama di pagi hari gitu. Terus juga kalau kita skip sarapan tuh bisa jadi makan siang sama malamnya tuh malah jadi kayak kalap banyak banget karena saking laparnya, terus jadi pola makannya kita jadi nggak konsisten lagi, rusak gitu kan Pak ya? Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Mbak Melia. Pak Hari, apa kabar Pak? Senang sekali bisa menyimak Pak Hari di Radio Raisa. Pak mau bertanya, kalau makan malam itu apakah ada waktu batasannya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini sering banget ditanyakan. Pola makan malam kita itu tergantung gaya hidup kita. Memang kita dianjurkan punya hidup yang dengan pola yang biasanya nih ya, orang misalnya bangun jam 6, jam 5 gitu. Terus tidur sekitar jam 9 atau jam 10 gitu kan, dengan asumsi bahwa kita dapat waktu tidur 7 jam. Itu yang balance. Lalu kemudian dari situ kita mundur lagi, kalau saya
bangun jam 6, saya tidur sekitar jam berapa? Jam 10 atau jam 9 misalnya gitu, maka waktu makan saya terakhir kapan? Jadi pertama disarankan, meskipun sekali lagi masih kontroversial ya, apakah tidak makan di malam hari itu memang punya peranan yang signifikan terhadap resiko kegemukan misalnya. Jadi diperkirakan kalau kita makan, sistem pencernaan kita selesai sebelum tidur, itu diharapkan. Kenapa? Karena ketika pencernaan selesai, ketika kita tidur, kita tuh masuk fase fasting. Fase fasting itu kenapa tidur itu menjadi bagian penting dalam berdiet ya? Karena secara dalam sistem fasting saat tidur kita kan nggak makan ya. Terus ada yang bisa makan sambil tidur ya. Kebanyakan dari kita tidak makan saat tidur, dan ketika kita tidur ya, kemudian metabolisme kita berubah. Kita kemudian mulai menggunakan lemak sebagai sumber energi dan tidak banyak menggunakan karbohidrat. Lemak dari mana? Tentu dari simpanan lemak. Jadi ini adalah saat-saat terbaik dalam tubuh membakar kalori sebenarnya. Ya, jadi ketika kita tidur, ketika kita masuk tidur, aliran gula darah kita udah stabil. Kita nggak habis tiba-tiba makan martabak manis 3 potong misalnya gitu, yang terus naik gula darah gitu kan. Karena ketika gula darah naik, ini secara teori ya, ketika gula darah naik itu laju pembakaran lemak itu turun. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi yang tidak kita harapkan maksudnya. Jadi ketika kita bisa makan malam jam 6, stop, jam 9 kita tidur, itu disarankan. Kalau mau makan di antaranya, itu boleh sebenarnya. Tetapi pilihan makanan yang seperti apa? Kalorinya kalau bisa dipilih bahan makanan yang rendah kalori, ya. Saya sangat menyarankan buah, kalau memungkinkan ada sebisa mungkin ya, karena itu selingan masuknya, atau mungkin kacang-kacangan atau biji-bijian yang istilahnya ganjel perut gitu, ya, sehingga ketika sebelum tidur kita tidak mengalami lonjakan glukosa. Gitu, karena itu yang kemudian akan mengganggu fase fasting kita saat tidur. Sekali lagi ya, tapi ini masih dalam ranah teori. Secara prinsip apakah makan malam itu sangat mempengaruhi, itu akan sangat tergantung pola hidup seseorang. Ada orang hidupnya kayak kalong, ya. Jadi dia bangun jam 10 siang atau jam 12 siang gitu kan, terus malam tidur jam 3. Itu kan rekomendasinya beda sama orang yang tidurnya jam 9 gitu. Jadi sangat tergantung pada, bahkan sekarang itu ada bidang baru di bidang gizi, itu adalah diet and circadian rhythm. Jadi kita bisa memberikan diet berdasarkan pola tidur seseorang gitu. Ada yang kata orang morning early bird misalnya gitu, ada yang kalong gitu. Early bird itu yang dia bangun jam 5 gitu kan, terus tidur jam 9, ada yang dia tidurnya jam 3 gitu, terus bangunnya jam 10 gitu. Itu kita perlu menentukan ritmenya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang tidak diharapkan lagi, ini ya sekali lagi, saya kadang-kadang sering nemu, terutama di klinik. Jadi ceritanya, dia sarapan jam 6, jam 7, terus makan siang jam 12, pulang rumah jam 5 makan, jam 9 nasi goreng lewat, makan lagi. Itu yang tidak diharapkan. Jadi sekali lagi ya, itu kadang-kadang orang sering terjebak pada label makan malam tidak boleh. Saya ingin ngomong panjang lebar untuk mengatakan makannya apa dulu. Kalau makan malam kita makannya misalnya pepaya 2 potong ya nggak masalah. Tapi kalau makan sepiring nasi goreng itu masalah gitu. Jadi jangan langsung kemudian makan malam boleh nggak boleh, tapi kita melihat apa yang kita makan, kualitasnya seperti apa. Itu yang kenapa makan malam itu menjadi masalah. Itu karena pola makan malam kita itu biasanya adalah yang lewat apa atau nyari apa di mana gitu kan. Yang lewat sate, kita makan sate, yang lewat mie ayam, mie goreng, nasi goreng yang dimakan itu, atau martabak itu yang biasanya kalorinya tinggi banget. Jadi sebenarnya nggak hanya satu hal, itu ada beberapa hal yang membuat makan malam itu disarankan kita kalau mau makan, kalau belum, misalnya kadang-kadang termasuk saya, kalau malam itu misalnya kita jam 10, jam 6 makan, itu jam 8, jam 9 itu udah kayak perut tuh kayak nyari apa gitu ya. Kita memilih bahan makanan yang seperti itu. Bukan berarti tidak boleh, akan tapi kita perlu memilih bahan makanan yang rendah gula, indeks glikemiknya rendah, disarankan buah atau kacang-kacangan atau biji-bijian. Oke, jadi sebenarnya makan malam itu nggak apa-apa nggak sih Pak? Dan untuk waktu batasannya itu tergantung dengan pola hidup kita, kayak bangun jam berapa, mau tidur jam berapa gitu. Tapi kalau untuk makan dengan kalori yang tinggi itu dianjurkan kayak misalnya kita mau bubuk jam 9, berarti kita harus makan jam 6 gitu ya, biar tubuh kita mencerna terlebih dahulu. Dan nanti kalau misalnya kita lapar lagi di tengah-tengah antara jam itu, kita makan yang rendah kalori kayak nyemil buah, kacang gitu ya Pak ya?
kacangnya bukan kacang ini ya, bukan kacang apa kayak yang pilus atau yang apa yang diplastikan ya, tapi kacang rebus tuh nggak sih yang Kacang mungkin saya rebus. sangat Jogja minded ya. Jadi kadang-kadang malam tuh kadang yang jual tukang yang di pinggir jalan tuh kayak kacang rebus atau jagung atau apa ubi gitu kan. Itu yang sebenarnya disarankan kalau misalnya malam-malam masih pengen makan gitu. Oke, berarti kacang rebus bukan kacang-kacang yang dalam kemasan dijual produk dari pabrik gitu kan ya, Pak? Iya, betul. Oke. Lalu lanjut pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Adakah jenis atau bahan makanan yang harus dihindari atau kayak dibatasi dalam jumlah yang sedikit gitu? Kayak sebenarnya itu benar nggak sih, Pak, kalau lemak itu harus sangat dihindari apabila sedang melaksanakan diet, kayak lemak dari makan kulit gitu atau gimana gitu, Pak? Ya, baik. Untuk lemak, ini mungkin jawabannya juga akan panjang lebar ya. Semoga waktunya cukup ya. Jadi gini, saya mungkin dari sebagian orang yang tidak akan mengatakan bahwa lemak itu adalah bagian dari energi. Saat kita menjalani diet, tergantung total kalorinya. Jadi kalau kita ingin memperbanyak lemak atau mempersedikit lemak gitu, apakah masih dalam rentang kalorinya? Untuk kalori nanti bisa kontak ke personal nutritionist atau dietitian sendiri. Nah, intinya begini, kalau kita ingin makan selama itu masih balance, rentang lemak itu ada sekitar 20 hingga 30% dari total kalori, itu sebenarnya masih baik-baik saja. Tidak perlu menghindari lemak. Yang diperlukan tadi betul, dari contohin kulit misalnya. Poin itu sebenarnya bukan lemak. Sekali lagi ya, kita sering banget kayak satu label, padahal lemak itu dimensinya banyak ya. Ini mungkin sesuatu yang masih perlu disampaikan kepada khalayak. Seperti kita melabel karbohidrat. Karbo itu ada dimensinya, ada gula, ada pati, ada serat. Lemak juga ada. Jadi lemak itu tidak semuanya buruk. Sebagian lemak itu buruk ya karena dia memudahkan untuk proses pembentukan plak atau di pembuluh darah atau membuat metabolisme itu menjadi lambat. Lemak itu adalah lemak jenuh yang biasanya muncul kalau kita makan makanan yang kulit atau yang dari gaji dan segala macam gitu. Tapi sebenarnya tidak semua lemak seperti itu. Beberapa jenis lemak seperti MUFA, monounsaturated fatty acid, itu justru bagus. Ya kita bisa menemukan di kacang-kacangan atau di produk minyak ya, kita memilih bisa minyak kacang atau zaitun misalnya. Itu MUFA itu lebih baik selama jumlah kalorinya itu masih dalam rentang diet yang dianjurkan, nggak masalah. Jadi yang penting adalah bagaimana kita memilih sumber lemak tersebut. Anjurannya seperti apa sih? Ketika melihat sumber lemak, kita melihat tingkat kejenuhan dari lemak tersebut. Ada lemak jenuh, ada lemak tidak jenuh. Ya, lemak jenuh itu biasanya dari hewani. Jadi kalau diet makan sate, gajinya nggak usah dimakan, misalnya contohnya. Atau lagi pengen banget makan ayam goreng. Ya, Anda tahu letaknya di mana ya? Jadi kulitnya dibuang dan biasanya lemak itu kemudian dia nempel-nempel di crispy yang kalau apalagi yang ayam goreng tepung gitu kan, itu kalau bisa dihindari. Jadi ya udah nggak apa-apa makan dagingnya gitu. Agak picky dikit. Jadi sekali lagi lemak itu adalah bagian dari diet, ada di pola makan yang sehat. Ada sebagian lemak yang tidak menguntungkan bagi tubuh, lemak jenuh, ya atau lemak trans. Itu yang biasa kita temukan misalnya pada creamer atau pada produk-produk makanan olahan. Makanya makanan pabrikan itu sangat tidak disarankan untuk sesuatu yang dikonsumsi rutin. Ya mungkin sekali-kali, sebulan sekali gitu kan, atau beberapa minggu sekali tiba-tiba pengen ini nggak masalah. Tapi sebisa mungkin dihindari ya, dan kita mencari pilihan makanan yang bersifat dimasak di tempat itu dan ada jelas intinya nggak dibungkus lah gitu. Ini makanan yang nggak dibungkus udah disarankan seperti itu. Nah itu alasannya karena pilihan lemaknya lebih baik. Jadi lemak-lemak yang ada atau muncul pada produk-produk yang dibungkus, terutama snack-snack yang dibungkus itu ada lemak trans, ada lemak jenuh dan sebagainya, itu yang harus dihindari. Jadi secara umum lemak itu baik, menjadi bagian dari sumber energi kita, membawa vitamin ya yang kita perlukan juga bagi tubuh ya. Tetapi kita perlu mempertimbangkan sumbernya dan jenisnya. Oke, Pak Hari. Jadi sebenarnya tuh lemak tuh termasuk dalam kebutuhan makan kita juga, tapi kayak kita harus picky antara lemak jenuh atau lemak tidak jenuh gitu. Nah, kalau lemak jenuh tadi salah satu contohnya dari hewani itu ya, Pak Hari ya.
Ya, mungkin Sebenarnya ada yang saya tambahkan sedikit. Misalnya kita pikir ya, kita memilih lauk, misalnya kita pilih ikan bukan sapi misalnya. Jadi pilihan lemaknya lebih baik pada ikan misalnya. Gitu. Dan apa namanya, sekali lagi porsi juga, portion matters ya. Bukan hanya karena itu baik terus dimakan sebanyak-banyaknya, juga enggak. Jadi kita juga perlu mempertimbangkan porsi juga. Oke, jadi sebenarnya batasan kita juga harus tahu batasan dalam makan lemak itu tuh seberapa gitu ya, sesuai kebutuhan kita, kayak tidak terlalu banyak gitu ya Pak ya, berarti ya. Ya. Oke, lalu Pak Hari, gimana sih caranya kita menghitung kalori harian yang dibutuhkan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh kita? Ya, ini sulit ya, karena kalau kita bertanya soal kalori itu kan benar-benar per kebutuhan itu beda-beda, ya. Nah, setiap orang itu punya kebutuhan yang beda-beda. Dan kalau untuk mengetahuinya, ya saya sangat menyarankan Anda menggunakan aplikasi. Sekarang ada beberapa aplikasi yang tersedia di Android atau di iOS. Misalnya yang buatan orang Indonesia itu Diet2Cat itu atau Fat Secret itu buatan tim dari mana gitu, kayak dari luar. Tapi Diet2Cat itu buatan di develop di orang sini ya. Jadi kalian bisa cek di situ, nanti bisa menghitung kebutuhannya ada berapa berdasarkan usia, jenis kelamin, lalu berat badan, tinggi badan, lalu dihitungkan secara algoritmik, lalu nanti kemudian ketahuan kebutuhannya, lalu kalian bisa mengisi pola makanan, daftar makanan yang kalian makan, lalu ngecek ini kebanyakan apa enggak. Mungkin kita nggak tiap hari ya, tetapi menurut saya penting untuk sekali-kali ngecek, ini makanan kita kebanyakan nggak ini? Kalau hari ini misalnya saya biasanya makan kayak gini-gini, oh ternyata pantas selama ini beratnya nggak turun-turun. Ini kadang-kadang sering ditemukan saat orang menjalani diet. Jadi dikiranya, kan kita kadang-kadang ada punya sense ya, makanya dikit, nggak banyak kok gitu kan, tapi kok beratnya nggak turun-turun gitu. Ini sering banget dikeluhkan gitu. Kenapa? Karena definisi dikitnya itu adalah karena dia merasa lapar. Jadi bukan karena makan lebih sedikit, karena dengan makanan yang dia makan, dia merasa lapar. Nah, kita perlu bisa membedakan antara makan yang defisit, benar-benar defisit kalori, dan karena dia lapar. Karena lapar itu kan sensasi badan. Jadi, nah dengan secara objektif kita bisa melihat, oh ternyata meskipun dengan kondisi seperti ini, dia tuh sebenarnya makannya tuh kurang. Makannya tuh nggak kurang gitu. Jadi secara kalori dia tuh nggak defisit. Sehingga kemudian meskipun dia selalu merasa lapar, dia nggak turun-turun. Nah, ternyata ketika dicek, oh ternyata dia pilihan makanannya yang energi density. Sehingga untuk mengatasi lapar, kita pilihkan makanan yang densitas energinya lebih rendah. Yaitu memang akan perlu berkonsultasi. Tapi pada prinsipnya, menghitung kebutuhan kalori itu sangat diperlukan. Kalau terutama bagi kita yang menjalani diet. Nggak perlu tiap hari ngisi. Jadi kadang-kadang, ya ampun ini kok kayak ribet banget sih, sehari mungkin bisa sekali ngerjain itu kan bisa lama gitu kan. Tapi kita cuma perlu refleksi aja, oh ya ternyata makanan saya itu banyak kalorinya di sininya. Dan kadang-kadang kita nggak aware gitu. Misalnya gini, contoh, kita kalau makan beli snack misalnya kayak kayak keripik, misalnya keripik yang ada di bungkusan ya sekali lagi, itu portion size-nya itu satu bungkus itu bisa 5. Jadi satu bungkus keripik apapun itu ada macam-macam ya. Nah, beberapa itu 5 porsi dan itu kelihatannya cuma 100 kalori per porsi. Ternyata itu 5 porsi. Jadi dalam satu bungkus kita udah makan 500 kalori. Apakah ketika kita makan keripik itu kita merasa kenyang? Tentu tidak gitu kan. Tetapi itu juga udah 500. Jadi kita perlu memang perhitungan-perhitungan yang bersifat objektif dengan memanfaatkan aplikasi tersebut dan itu bisa menjadi alat refleksi kita. Oh, ternyata di sini nih kalorinya. Atau misalnya kita list gitu kan makanan semua. Oh, ini karena kalorinya kelebihan. Ini bagian mana yang bisa saya kurangi. Dari situ kita kemudian bisa meng-create diet versi kita sendiri. Dengan istilahnya berapa ya? Melakukan kayak semacam kompensasi gitu. Oke, saya nggak makan ini, tapi saya nggak ngurangin ini, tapi saya ngurangin ini. Baik, Bapak. Jadi sebenarnya perhitungan kalori harian yang dibutuhkan oleh kebutuhan kita tuh sangat dianjurkan ya, Bapak, sangat penting gitu ya untuk tahu
menghitung berapa sih yang udah kita makan gitu. Nah, karena sekarang zaman udah berkembang, jadi udah lebih gampang juga dipermudah dengan aplikasi ya tadi Bapak ya. Salah satunya Fat Secret tadi ya, itu juga dia bisa kayak menghitung kalori dan yang tadi Bapak bilang untuk mempermudah kita gitu ya Pak ya. Lalu bagaimana cara agar kita tuh konsisten dalam menerapkan pola makan sehat? Oke. Wow. Ini ya kalau saya tahu jawabannya ya. Ini cerita aja, saya tuh di UGM, ini penelitian dari tahun 2014. Udah beberapa weight loss trial dilakukan dengan menghasilkan beberapa publikasi. Dan ini pertanyaan yang belum bisa dijawab. Gimana membuat orang konsisten? Karena udah dijawab, ini saya nggak perlu buat penelitian lagi, udah selesai. Orang bisa diet dengan lancar gitu. Karena pada kenyataannya setiap orang itu akan punya cerita masing-masing. Dan ketika dilihat, misalnya kita mengevaluasi data, ini ada program weight loss misalnya gitu. Kita beberapa tahun yang lalu buat sebelum pandemi gitu, kita ngumpulin 70 orang, terus kita kasih weight loss program selama 2 bulan, itu turun macam-macam. Ada yang turun 6 kilo, ada yang turun cuma 1 kilo, ada yang 3 kilo gitu. Setelah dicek, ternyata banyak yang nggak patuh. Terus kita tanya kenapa. Dan alasannya macam-macam. Jadi mungkin kita perlu malah flashback ke belakang. Kenapa alasan orang tidak patuh? Sebagian besar waktu itu jawabannya adalah karena sibuk bekerja. Jadi kalau sibuk bekerja adalah alasan tidak patuh, maka untuk menjadi konsisten, gimana sih memasukkan diet kita meskipun kita sibuk? Itu pertanyaan besar. Karena kalau orang disuruh buat menu yang sehat gitu, kadang-kadang pusing. Deadline udah banyak gitu kan, suruh mikir makan lagi. Ribet kan? Mungkin alasannya adalah dia dikasih aja catering, biar orang lain yang ngurusin makannya dia gitu. Jadi tinggal masukin makanan doang gitu kan. Mungkin itu alasannya. Jadi setiap orang dengan setiap kondisi akan punya alasan yang berbeda untuk bisa patuh terhadap program diet. Dan sampai sekarang belum ada alternatif universal yang bisa menjawab gimana caranya supaya orang bisa konsisten. Alasan terbesar adalah motivasi. Ada beberapa klien atau dulu malah jadi subjek penelitian dalam tanda kutip ya, datang itu karena salah satunya adalah masalah dengan PCOS. Kemudian saya baru tahu setelah penelitian selesai gitu kan, terus bikin acara kayak gini, terus orangnya nonton, terus cerita gitu. Oh iya, malah saya baru tahu gitu. Karena memang saya sebagai peneliti tidak berkomunikasi langsung biasanya dengan nutrisionis kita gitu. Nah, itu yang menjadi motivasi di situ. Saya ingin lebih sehat. Saya ingin punya keturunan misalnya yang punya kegemukan misalnya, karena beberapa kasus kegemukan ini berhubungan dengan faktor fertilitas juga gitu kan. Jadi setiap orang akan punya alasan, dan alasan itu akan membawa mereka dan menghentikan mereka. Karena misalnya nih, saya diet karena pengen nikah misalnya, atau pengen nyari jodoh gitu kan. Begitu udah ketemu gitu kan, ya udah ada baba gitu, udah ketemu gitu kan, buat apa lagi diet. Jadi ketika kita tidak bisa meyakinkan bahwa berat badan ideal itu adalah investasi dalam hidup ini, bahwa kita perlu memiliki berat badan ideal sampai hidup kita selesai gitu, bahwa dengan berat badan ideal itu kita frekuensi sakitnya lebih rendah, merasa lebih bugar, lebih produktif, ini ya kemudian akan ada berbagai macam masalah dan alasan untuk membuat orang menjadi tidak konsisten. Jadi terima kasih atas pertanyaannya, itu pertanyaan yang belum bisa saya jawab ya secara universal, karena akan sangat tergantung pada orang. Baik, jadi ini sebenarnya membuat konsisten ini untuk setiap orang tuh mesti beda-beda gitu ya Pak ya. Motivasinya punya sendiri-sendiri, motivasi untuk dietnya sendiri-sendiri, dan motivasi yang menghentikan diet itu juga sendiri-sendiri, beda-beda setiap orang. Nah, berhubung udah jam segini, mohon maaf untuk semua pertanyaan yang belum bisa terjawab untuk hari ini. Jadi yang kita sudah bahas tadi tentang pola makan sehat, kita harus makan dengan jumlah yang cukup, nggak terlalu banyak, nggak terlalu dikit, dan pola makan yang tidak benar dapat memicu untuk timbulnya penyakit seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, dan lain-lain di kehidupan kita nantinya gitu. Saya kembalikan ke Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Putri, terima kasih banyak Pak Hari. Sobat Sehat, setiap orang punya cerita sendiri-sendiri, setiap orang punya alasan sendiri kenapa harus
menerapkan pola makan sehat, pola hidup sehat. Semoga sore hari ini bincang-bincang santai ini bisa memberikan alasan ya untuk Anda kenapa kita harus bisa mengatur agar kita punya pola makan yang sehat. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak Hari dan juga Mbak Putri sudah berbagi sore hari ini. Banyak banget yang kita dapatkan hari ini ya Sobat Sehat. Dan juga mohon maaf banget untuk Sobat Sehat yang sudah bertanya nih melalui website dan belum terjawab ya. Mohon maaf sekali. Senang banget dan terima kasih atas kebersamaan Anda untuk Sobat Sehat yang di radio, di website, dan juga di Zoom. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi besok pagi, Sobat Sehat, karena bincang-bincang santai besok pagi. Kita akan memperingati Hari Kanker Anak Sedunia dan topiknya bincang santai pagi besok jam 8 adalah mengenal gejala dini penyakit kanker pada anak. Kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi Pak Hari dan juga Mbak Putri. Sehat selalu di sana. Salam untuk keluarga di rumah Pak Hari. Dan demikian bincang santai edisi hari ini Sobat Sehat. Saya Galuh mohon pamit undur diri beserta dengan tim. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Sehat selalu dan terima kasih banyak. Tetap menyatu di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang hidup cuma sekali, sekali-sekali bisa susah. Kala hidup tak mudah, senyum saja sudah, jangan marah. Memang benar hidup cuma sekali, 2-3 kali salah langkah. Kala ingin menyerah, senyum saja sudah, jangan marah. Jangan marah, hai, tersenyumlah, meski tak mudah, karena bahagia sesederhana. Tertawa, hahaha, sudah, jangan marah-marah. Hidup cuma sekali, 2-3 kali salah langkah. Kala ingin menyerah, senyum saja sudah, jangan marah.